Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini, kita menceritakan tentang ulama yang dipotong lidahnya. Dahulu, ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal, yang dikenal dengan nama Syekh Farazak. Syekh Al-Farazak, nama lengkapnya adalah Hammam bin Khalid Abu Firas. Syekh Al-Farazak lahir di Kadima, yang sekarang menjadi negara Kuwait, dan tinggal di Basra. Beliau adalah seorang anggota dari salah satu divisi paling terhormat di Bani Tamim, dan ibu beliau berasal dari suku Dabah. Kakek beliau adalah seorang Badui terkenal. Ayah beliau, Khalid, mengikuti cara hidup yang sama hingga Basrah didirikan, dan terkenal akan kelemah lembutannya. Syekh Al-Farazak memiliki kebiasaan yang unik, karena selalu terlihat asyik, hanya untuk selalu memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga gemar melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu waktu, ketika Syekh Al-Farazak sedang melakukan ibadah haji, kemudian Syekh Al-Farazak datang berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membaca kasidah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat yang bersamaan, tanpa disadari oleh Syekh Al-Farazak, ada seseorang yang telah mendengarkan kasidah pujian untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca kasidah tersebut, orang itu bergegas menemui Syekh Al-Farazak dan mengajak Syekh Al-Farazak untuk berkunjung ke rumahnya dengan alasan untuk mengajak Syekh Al-Farazak makan siang di rumahnya. Syekh Al-Farazak pun menerima ajakan orang tersebut dengan senang hati, dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah, sampailah kedua orang itu di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi Syekh Al-Farazak dan berkata, "Sungguh, aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu pun segera menarik lidah Syekh Al-Farazak, lalu mengguntingnya sambil berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini, dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka Syekh Al-Farazak bergegas pergi dengan menahan rasa sakit, dan juga rasa sedih yang timbul, karena tidak dapat lagi memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Al-Farazak datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi boleh berkata-kata seumur hidupku, karena aku tidak memerlukan lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun, jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Syekh Al-Farazak pun menangis hingga beliau tertidur. Dan di dalam tidurnya, Syekh Al-Farazak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku suka mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada tempatnya semula. Ketika Syekh Al-Farazak terbangun dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti sedia kala. Maka Syekh Al-Farazak pun bertambah gairahnya untuk selalu memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di tahun selanjutnya, Syekh Al-Farazak datang lagi untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu, datanglah seseorang yang masih muda dan gagah, serta berwajah cerah menemui Syekh Al-Farazak, dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Syekh Al-Farazak masih teringat kejadian tahun yang lalu. Namun, Syekh Al-Farazak tetap menerima ajakan tersebut, sehingga beliau pun dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, Syekh Al-Farazak masih ingat dengan rumah itu. Rumah di mana Syekh Al-Farazak yang dulu pernah ia datangi. Lalu di rumah itulah lidah beliau dipotong.
Dengan penuh rasa takzim, anak muda itu pun meminta Syekh Al-Farazak untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah di dalam rumahnya, Syekh Al-Farazak melihat seekor kera yang sangat besar dan kelihatannya sangat ganas di dalam sebuah kurungan yang besar, terbuat dari baja. Maka tanpa banyak basa-basi lagi, anak muda itu berkata, "Wahai Tuan, apakah engkau lihat kera besar yang ada di dalam kurungan itu? Dia adalah ayahku yang dahulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubahnya menjadi seekor kera. Dan peristiwa yang seperti ini pernah terjadi pada umat yang terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 166. Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak boleh sembuh, maka lebih baik Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikannya saja." Maka Syekh Al-Farazak pun berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu, dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Dari kejadian ini, jelaslah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin banyak orang yang berzikir, bersolawat, dan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menjauhkan kita dari mara bahaya di sekitar kita dan musibah di sekitar kita, dan digantikan dengan curahan rahmat darinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.